Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari kota Jakarta, saya mau mengucapkan selamat Paskah buat Anda semua. Para pelanggan, para subscriber, buat Anda yang belum subscribe juga silakan di-subscribe. Kita semua bersuka cita dalam kebangkitan. Saudara-saudaraku, ingat ya, tubuh manusia lama kita sudah dikuburkan dalam dosa, lalu kita dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Maka harus ada bedanya, saudara-saudara. Harus ada transformasinya. Bagaimana manusia lama kita kesombongan, suka marah-marah, suka kecewa, suka menipu, suka ngomongin jahat orang, dan teman-temannya itu sudah dikuburkan. Sekarang kita menjadi manusia baru. Pola pikirnya harus diubah, perasaannya harus diubah juga, tingkah lakunya juga harus berubah. Itulah manusia-manusia kebangkitan, beranjak dari dosa menuju terang Kristus. Hidup kita sudah diterangi, saudara-saudara. Jangan mau dikibulin, jangan mau dibohongin oleh kuasa-kuasa gelap yang selalu menggoda-goda Anda. Yang membuat kaki kita seolah-olah dirantai oleh kuasa itu, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi oleh Kristus cahaya dunia, ketika cahaya datang, kegelapan pun sirna. Kita dibebaskan oleh kuasa Allah. Saya mau menyapa dulu saudara-saudara, para pelanggan-pelanggan yang baru. Apa maksudnya pelangganan Romo? Supaya saya lebih mudah mencari Anda, lebih mudah membalas pesan-pesan Anda. Di sini ada Ibu Novita Siahaan, ada Lani Susanti, ada Jovita Mariani, ada Lisa William, ada Indrayana, ada Lisa Bonasari. Semoga Paskah di tempat Anda semua berlangsung meriah. Bukan cuma capek doang Romo ke gereja berkali-kali. Bukan cuma ngantri kalau mau merayakan Ekaristi. Bukan cuma berantem kemarin dengan suami, dengan anak. Apakah hari Minggu Paskah ke gereja atau kagak? Ada yang bilang gak usah, ada yang bilang harus. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap semua dinamika itu membawa kepada kita sebuah pemikiran yang baru dalam terang Tuhan. Buat Tuhan jangan hitung-hitungan, saudara-saudara. Tuhan aja memberikan sinar matahari, hujan, udara, berkat-berkat kita tanpa hitung-hitungan. Lalu bagaimana kita kok masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Berilah yang terbaik pada Tuhan. Pujilah karena memang Tuhan layak dipuji. Bukannya kita memuji Tuhan, tapi karena ada sesuatu yang kita harapkan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan berharga, bernilai, agung dan besar pada dirinya sendiri. Sebagai makhluk ciptaan, kita memang sudah layak dan sepantasnya memuji, menyembah, takluk pada Sang Maha Kuasa ini. Saudara-saudaraku, ada beberapa pengalaman yang mau saya sharingkan sebelum saya membahas Matius bab 28. Kemarin dalam jumpa pers, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo di depan media menyinggung sebuah rumah singgah, rumah Teduh Suryo kalau di Jakarta. Kita dituntut untuk rajin berbuat baik secara kontekstual. Saya memberikan contoh. Tadi ketika keluar dari gereja, saya bertemu dengan seorang ibu yang membopong anaknya. Kelihatan bahwa anak itu tidak sehat. Kepalanya agak besar. Dan ibu itu mengatakan, Romo, ini sakit kanker. Ibu dari mana? Dari Kalimantan. Terus di Jakarta tinggal di mana? Di rumah singgah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta adalah rumah singgah seperti itu, rumah teduh, untuk memberi tempat kepada keluarga-keluarga dari tempat-tempat yang jauh, Kalimantan, Papua, Medan, Aceh. Tidak menyelesaikan masalah, tetapi menjadi suara hati di dalam masyarakat. Anak-anak seperti itu harus berobat di Jakarta.
di RSCM atau di RSPAD, rumah sakit kelas A. Karena di tempat mereka tidak mungkin berobat dengan penyakit seperti itu. Di sini mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai keluarga. Siapa yang mau membantu? Maka disediakanlah rumah teduh misalnya. Banyak sekali teman-teman, bukan hanya umat Katolik, tetapi lintas agama yang menyediakan hal seperti ini. Tanda pengharapan, penabur pengharapan. Waduh, saya dengernya dak dik tuh sambil senyum-senyum. Terima kasih Tuhan, karya kebaikan di Rumah Teduh Suryo sudah banyak dikenal, sudah menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, kerahiman dan kebaikannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siang ini saya akan ke makamnya para Romo di Tangerang, Sela Pajang. Karena ada seorang imam yang paling senior, Romo Suto dari Kelapa Gading, meninggal dunia pada hari Jumat Agung kemarin. Beliau usianya sudah 90 tahun lebih. Yang saya belajar dari beliau adalah meskipun beliau usianya 90, saya masih 40-an. Usia saya nggak ada 2 kali lipatnya beliau loh. Tapi kalau ketemu sama saya, Romo Suto selalu bertanya tentang kitab suci. Gelepok nggak saudara-saudara? Ternyata yang namanya belajar kitab suci, memahaminya, menjelaskannya, menulis. Romo Suto banyak menulis soal tafsir-tafsir kitab suci untuk khotbah mingguan. Itu selalu kalau saya datang ke Kelapa Gading, beliau senang sekali duduk di meja makan, entah sambil makan, entah sambil makan obat beliau. Beliau bertanya tentang beberapa hal seputar kitab suci. Saya merasa terharu justru yang senior belajar dari yang masih muda seperti ini. Maka kalau saya berhenti belajar, waduh itu berarti saya sudah salah jalan. Berhenti belajar artinya kita merasa sudah paling benar, sudah paling sempurna, sudah paling hebat. Kita berhenti berproses. Padahal firman Tuhan dengan segala misterinya dipahami oleh manusia sepanjang dia hidup. Maka saudara-saudara jangan pernah berhenti belajar. Kalau belajarnya sih sudah Romo, udah ikut KPKS, udah ikut kursus kitab suci, udah ikut pendalaman-pendalaman Alkitab secara online maupun offline. Tapi apa Romo? Kok kayaknya masih ada sesuatu ruang kosong dalam diri saya. Nah, disinilah saya mau men-sharingkan kepada Anda Paskah itu bagaimana kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa kebangkitannya. Dalam sebuah lagu yang sangat terkenal, You will when you believe. Kamu akan memperolehnya, kamu akan mendapatkannya, kamu akan melihat apa yang kamu harapkan sungguh-sungguh terjadi kalau kamu percaya. Problemnya manusia adalah sulitnya manusia untuk percaya. Karena manusia punya akal budi sendiri, punya pemikirannya sendiri, punya gagasannya sendiri, punya pemahamannya sendiri. Ketika dia diminta untuk memahami sesuatu yang di luar pemahamannya, sulit. Gak masuk akal Romo, gak mungkin Romo, mana bisa Romo. Entah untuk dirinya ataupun untuk orang-orang di sekitarnya dan dunianya. Lama-lama hal-hal yang tidak masuk akal itu diterapkan juga pada kuasa Allah. Karena memang tidak masuk akal artinya di luar nalar manusia, di luar pemikiran manusia. Karena sadar saudara-saudara, banyak kesaksian orang-orang yang sudah pergi keluar angkasa. Kita ini, bumi yang kita bangga-banggakan. Anda punya rumah gede, Anda punya tanah berhektar-hektar, Anda punya apalah yang besar-besar. Ternyata dari luar angkasa, bumi itu begitu kecilnya. Di hadapan hamparan jagat raya, galaksi demi galaksi, galaksi Bima Sakti, galaksi kita aja itu sudah sangat amat luas. Ternyata galaksi kita pun hanya setitik dari antara ribuan bahkan jutaan galaksi-galaksi di luar sana. Bisa jadi di sana ada kehidupan yang lain, ada pribadi yang mengatur itu semua, yang menciptakan dari ketiadaan.
Allah jugalah sang Alfa dan Omega. Nanti di akhir Allah akan memulihkan dengan kuasanya. Jadi meskipun kita pinter, meskipun kita hebat, meskipun kita bisa ini dan itu, jangan pernah menjadi sombong. Karena kita hanyalah setitik debu di bumi ini, di jagat raya ini. Tapi luar biasanya, kuasa kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu terus bekerja dalam diri gerejanya, dalam diri orang-orang yang percaya. Tinggal bagaimana saya dan Anda mau nggak percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus memang luar biasa, memang sungguh besar, sungguh hebat, bisa bekerja dalam diriku, bahkan mengubah kehidupanku dengan kuasa kebangkitannya itu. Sebab kalau kita nggak percaya, itu kuasa itu nggak masuk seutuhnya dalam diri kita. Yang Tuhan minta buat kita adalah percaya. Inilah yang akan kita dengar dalam bacaan-bacaan setelah Paskah. Dalam Oktav Paskah kita bisa melihat bagaimana memang para murid sendiri, saksi-saksi kebangkitan, memang harus berproses untuk percaya. Sebab yang namanya percaya, yang namanya trust itu memang butuh proses, butuh waktu, butuh usaha, butuh keterbukaan diri kita. Nggak kayak makan cabai digigit terus langsung pedes, nggak kayak makan mie instan 3 menit udah jadi. Proses percaya ini, itu seumur hidup saudara-saudaraku. Apakah Anda percaya dengan pasangan Anda? Coba lirik itu pasangan Anda, entah pacar Anda, entah suami, entah istri. Apakah Anda percaya sama anak-anak Anda yang belum berpengalaman, yang masih muda itu? Apakah Anda percaya untuk menyerahkan kunci mobil buat anak Anda yang umurnya 10 tahun untuk setir di jalan raya yang macet? Kan nggak bisa. Maka rasa percaya itu tumbuh dari dua belah pihak. Izinkan Tuhan juga menaruh rasa percayanya pada diri kita. Demikian pun kita menaruh rasa percaya kita pada Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit menyerahkan saksi-saksi kebangkitan ini kepada para perempuan yang dicatat dalam Injil Matius bab 28. Nah, dikatakan saudara-saudara, para perempuan-perempuan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan ini, pribadi-pribadi, gender yang kata-katanya, mulutnya, pengajarannya seringkali dicap jelek oleh dunia, oleh kaum laki-laki, oleh budaya patriarki, bahwa perempuan suka melebih-lebihkan, perempuan suka berbohong demi kebaikan katanya, perempuan suka berkata A padahal B. Betul apa betul? Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, jadi begitu perempuan-perempuan ini mendapati makam Yesus kosong, mereka dalam perjalanan menuju murid-murid Yesus, Yesus menampakkan diri di depan mereka. Yesus berkata, salam bagimu. Waduh, salam bagimu. Itulah kata-kata Yesus yang diucapkannya kepada para saksi kebangkitan ini. Salam, dari kata shalom. Semuanya tertata rapi, semuanya terletak pada tempatnya. Itu kata shalom maknanya saudara-saudara. Jadi kalau kita sering kali shalom, 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 tapi ada kebencian, shalom, shalom, tapi abis itu kita ngomongin jelek dia, shalom, shalom, shalom saudara-saudara, tapi kita itu ada iri hati sama orang lain, jangan-jangan kita seorang pendusta. Tuhan Yesus yang bangkit, yang diucapkan pertama kali adalah shalom bagimu. Sebuah doa, sebuah harapan, sebuah rahmat yang diberikan Tuhan pada kita. Shalom. Tuhan, terima kasih. Aku mau Tuhan hidupku terjadi shalom. Semua tertata, semua ada pada tempatnya. Perasaanku, cintaku, perhatianku, kesetiaanku, waktuku,
pada siapa. Porsi-porsinya udah harus jelas. Jangan-jangan selama ini waktu kita tergerus oleh pekerjaan, waktu kita tergerus pada barang-barang tertentu. Jadi untuk anak, untuk pasangan, untuk keluarga hanya 0,0% sisa-sisa waktu kita. Apalagi untuk Tuhan. Nah, coba shalom. Tuhan, aku mau menata hidupku setelah Paskah ini. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata terakhir inilah yang luar biasa, menyembahnya. Tidak ada kata pribadi dalam kitab suci yang digunakan kata menyembah untuk manusia-manusia biasa. Yesus setelah kebangkitan, reaksi para perempuan ini langsung secara spontan menyembahnya. Hanya Allah yang disembah. Para perempuan-perempuan ini, orang-orang yang sudah mengikuti Kristus ini, mereka yang terpukau pada pribadi guru mereka yang sengsara, wafat, dimakamkan, sekarang kok hidup lagi. Berarti bukan sekedar nabi, berarti bukan sekedar guru, berarti bukan sekedar pembuat mukjizat, tetapi pribadi ini memang pribadi yang layak untuk disembah. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Kok takut sih Romo? Saudara-saudara, inilah sikap yang sudah dikembangkan dalam perjanjian lama. Takut akan Allah. Tremendum et fascinosum bahasa Latinnya. Di satu sisi, tremendum memang menakutkan. Karena apa? Semakin kita sadar Allah itu luar biasa, semakin kecillah kita. Tremendum membuat kita bergetar, membuat kita kalut, membuat kita wah, gak karu-karuan. Karena memang yang dihadapi oleh perempuan ini sungguh-sungguh luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Tuhan mereka, pribadi guru mereka, sekarang hidup lagi. Selain tremendum, bergetar karena kita sadar kelemahan dan kerapuhan kita. Tapi juga fascinosum, terpukau. Mungkin speechless, tidak bisa berkata-kata lagi. Itulah yang dialami oleh para perempuan ini begitu melihat Yesus di pinggir jalan. Pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebuah pesan yang harus disampaikan oleh para perempuan ini, yang harus disampaikan kepada murid-murid Yesus yang 11-nya itu laki-laki semua. Yang sudah mungkin dari kecil nggak pernah dengerin omongan perempuan. Yang dari kecil mereka dalam budaya mereka selalu merendahkan, meremehkan perempuan. Yang selalu menomorduakan perempuan dibanding kaum laki-laki. Nah, disinilah sebetulnya Tuhan Yesus memulihkan harkat martabat kaum perempuan ini dalam budaya Yahudi. Demikian juga dalam gereja, perempuan juga punya harkat dan martabat. Perempuan juga bisa dipercaya. Perempuan juga punya nilai pada dirinya sendiri. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Budaya sogok menyogok, budaya main belakang, budaya uang untuk memenuhi harapan, memenuhi ambisi, memenuhi kebencian mereka. Ternyata masih tersisa dari orang-orang yang tidak percaya. Maka saudara-saudara, rasa percaya kita pada kebangkitan Kristus bukan sekedar milih baju, mau baju putih ataupun baju warna hitam. Tetapi ketika kita tidak percaya, efeknya sangat mengerikan. Inilah yang kita bisa lihat dalam diri tua-tua imam-imam kepala itu. Mereka berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bukan cuma sogok, bukan cuma kuasa duit, tapi juga fitnah yang keji. Mengerikan loh itu saudara-saudara. Kalau kita nggak suka sama orang, kalau kita benci sama orang, ternyata perkaranya nggak selesai sampai di situ. Kebencian, fitnah.
fitnah lama-lama, fitnah yang kejam, yang mengerikan. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan bicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nepotisme. Ini memang ngeri sih, kalau orang tidak percaya pada kuasa kebangkitan, akan sedemikian ini jahatnya. Kan kita nggak mau keluarga kita rusak, kita nggak mau hidup kita rusak, kita nggak mau masa depan kita rusak. Maka percayalah, kuasa kebangkitan sungguh nyata, besar, agung, bercahaya, terang benderang, bekerja dalam diriku. Setiap janji baptis yang aku ucapkan, setiap peran Ekaristi yang aku rayakan, setiap doa-doa yang aku lantunkan, setiap puji-pujian yang keluar dari bibirku, aku percaya pada kuasa kebangkitan. Mereka menerima uang itu, jadi ini dia, dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Fitnah yang sungguh kejam, fitnah kebohongan yang dipercaya oleh orang-orang yang memang mungkin mereka polos, tapi terhasut oleh fitnahan, oleh kebohongan itu. Lama-lama kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Saudara-saudara, sungguh pilu bukan? Maka jangan anggap remeh rasa percaya kita. Pikiran kita mengajak kita untuk percaya. Nanti akan muncul waktunya, akan ada godaan-godaan untuk meragu-ragukan kebangkitan Kristus. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Christ is risen. Sudah. Manusia lama kita sudah tinggal. Buang jauh-jauh. Lupakan itu. Petrus bisa pulih karena apa? Bukan karena dia melihat Yesus bikin mukjizat. Bukan karena dia mendengar berjam-jam Yesus mengajar. Bukan karena Yesus bisa ini bisa itu. Tapi karena dia diampuni. Dia menemukan kasih yang besar itu. Paulus juga demikian. Orang-orang dalam kitab suci juga demikian. Diubah karena mereka diampuni. Kuasa Paskah kebangkitannya mengampuni dosa-dosa kita. Saya berharap kita ngerti sekarang bagaimana kuasa itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sekarang manusia baru, hidup baru dalam Tuhan. Jangan balik lagi ke setelan sebelumnya. Jangan mulai yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil. Karena dosa besar semuanya mulai dari yang kecil-kecil. Ketika Anda membiarkan diri Anda digoda dari hal yang kecil-kecil, nanti akhirnya akan mengerikan. Saya Romo Yosef harus pergi ke makam dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.